Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, matematika di sini. Dan ini adalah kalian dan pembagian bilangan pecahan. Oke, kali ini kita membahas tentang perkalian dan pembagian pada pecahan. Seperti kemarin, perkalian dan pembagian pada pecahan ini meliputi bilangan pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Yang pertama kita bahas tentang perkalian. 1. Pada bilangan pecahan biasa dan campuran. Yang harus diperhatikan dalam mengali pada pecahan biasa dan campuran adalah 1. Pada pecahan campuran, ubahlah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Yang kedua, kalikanlah pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Artinya ini tidak perlu disamakan penyebutnya, tinggal dikali saja, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Yang ketiga, sederhanakanlah nilainya pada akhir. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka ubahlah menjadi pecahan campuran. Langsung kita ke contoh. Nomor 1, pecahan biasa 2/3 dikali 3/7. Ini kita kalikan, 2 dikali 3, 6, dan 3 dikali 7, 21. Kemudian 6/21 ini sudah jadi hasilnya, kan tapi bisa disederhanakan lagi nilainya. Jadi 6 dan 21 ini bisa dibagi oleh 3. 6 dibagi 3 itu sama dengan 2, 21 dibagi 3 itu 7. Jadi jawabannya adalah 2/7. Contoh yang kedua, pada pecahan campuran, 1/4 dikali 1 2/5. Ini langkah yang wajib kalian kerjakan dulu, diubah menjadi pecahan biasa. Sudah kita pelajari caranya, 4 dikali 1 ditambah 1/4. Kemudian dikali 5 dikali 1 ditambah 2/4. 4 dikali 1 ditambah 1 itu sama dengan 5/4. Kemudian dikali 5 dikali 1 tambah 2 itu sama dengan 7. Jadi 7/5. Kita kalikan seperti yang contoh nomor 1. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. 5 dikali 7, 35. 4 dikali 5, 20. Kemudian kita amati 35 dan 20 ini sama-sama bisa dibagi oleh 5. Jadi sama-sama kita bagi 5. 35 dibagi 5 itu sama dengan 7. Dan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kemudian kita lihat lagi, ternyata 7/4 ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena atasnya atau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita sederhanakan jadi 1/3/4. Oke, berikutnya yang kedua, pada bilangan pecahan biasa dan campuran. Yang harus diperhatikan dalam mengali pada pecahan desimal adalah lakukan perkalian bersusun ke bawah. Kemudian yang kedua, letak tanda koma ditentukan oleh jumlah angka di belakang tanda koma bilangan yang dikalikan. Jadi setelah dikali nanti komanya dilihat dari jumlahnya. Contoh, 1,32 dikali 2,5. Sama seperti biasa, kita kalikan bersusun ke bawah, dan pada perkalian ini tidak perlu kita sejajarkan komanya seperti penjumlahan dan pengurangan. Kita kalikan seperti biasa. Kita kali. Nah, 5 pertama kita kalikan itu adalah yang dilingkari merah itu 5 dulu. Jadi 5 dikalikan sama semua angka yang ada di atasnya, baru giliran 2. Oke, kita coba. Oh ya, sebelum mengali kita lihat dulu. 1,32 itu ada 2 angka di belakang tanda koma. Sedangkan 2,5 itu ada 1 angka di belakang tanda koma. Kita kalikan, 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Satunya kita simpan di atas.
Kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15, ditambah 1, 6. 16. Kita simpan 1 lagi. Jadi 5 dikali 1 itu 5, ditambah 1 jadinya 6. Sudah selesai untuk giliran 5. Sekarang giliran angka 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan 2 dikali 1 sama dengan 2. Langkah berikutnya tinggal kita tambahkan. 0 langsung turun 0. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 1 kita simpan di atas. 1 ditambah 6 dan ditambah 6 sama dengan 13. Kita simpan satunya di atas lagi. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, sekarang di manakah letak tanda komanya? Tanda komanya kita jumlahkan dari yang pertama tadi, 2 angka di belakang koma dan 1 angka di belakang koma. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3 angka di belakang tanda koma. Kita kasih koma 3 angka di belakang komanya. Berarti letak komanya adalah di situ. 3,300. Dan angka 00 di belakang boleh kita hilangkan jadi 3,3 saja. Oke, kita lanjutkan ke B, bagian pembagian. Yang pertama, pada bilangan pecahan biasa dan campuran. Yang harus diperhatikan dalam membagi pecahan biasa dan campuran adalah 1. Pada pecahan campuran, ubahlah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Sama seperti perkalian tadi. Yang kedua, ubahlah tanda bagi menjadi tanda kali. Tapi bilangan yang kedua dibalik. Maksudnya, pembilang jadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Dan yang ketiga, sederhanakanlah nilainya pada akhir. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka ubahlah menjadi pecahan campuran. Oke, langsung ke contoh. Ada pecahan campuran 2/1/4 dibagi dengan 9. Kok 9? 9 itu kan bilangan bulat, Pak. Ya, bilangan bulat bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, kita ubah dulu yang 2/1/4. Jadi kita kalikan 4 dikali 2 ditambah 1/4. Kita bagi. 9 itu kita kasih per 1. Jadi kalau bilangan bulat bisa kita ubah jadi pecahan biasa. Dikasih per 1 saja. Jadi kalau angkanya 10, itu sama dengan 10/1. Oke, lanjut. 4 kali 2 tambah 1 sama dengan 9/4. Nah, bagi kita ubah menjadi kali. Dan 9/1 kita balik. 1-nya di atas dan 9-nya di bawah. Setelah itu kita kali seperti biasa. 9 dikali 1, 9. 4 dikali 9, 36. Dan 9 dan 36 ini sama-sama bisa dibagi dengan 9. Maka 9 dibagi 9 sama dengan 1. 36 dibagi 9 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 1/4. Oke, yang kedua pada bilangan desimal. Yang harus diperhatikan dalam membagi pada pecahan desimal adalah 1. Ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ini cara yang paling mudah. Memang ada yang tidak usah diubah menjadi pecahan biasa, tapi lebih mudah yang pakai cara seperti ini. Menurut Bapak, ubahlah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, ubahlah tanda bagi menjadi tanda kali, tapi bilangan yang kedua dibalik, seperti pada pembagian tadi. Dan yang ketiga, sederhanakanlah nilainya pada akhir dan ubahlah menjadi bentuk desimal atau bilangan bulat. Contoh, ini ada 0,24 dibagi dengan 0,2. Nah, 0,24 ini karena 2 angka di belakang koma, maka diubah jadi 24/100. Bagi 0,2 jadi 2/10, karena ada 1 angka saja di belakang tanda koma, maka per 10. Nah, sama seperti tadi. 24/100 bagi diubah menjadi kali. Dan 2/10 kita ubah menjadi 10/2. Setelah itu kita kalikan saja.
24 dikali 10 sama dengan 240. 100 dikali 2, 200. Nah, sekarang kita ubah menjadi pecahan biasa lagi. Caranya kita bagi dengan sama-sama dibagi 2. Bisa dibagi berapa saja, tapi kita ubah pecahannya ya. Penyebutnya itu menjadi per 100 karena kita mau menjadikan pecahan desimal lagi. Jadi 200 itu biar bisa menjadi 100, maka dibagi 2. Nah, yang di atasnya juga dibagi 2. Jadi 240 per 200 sama-sama dibagi 2. 240 dibagi 2, 120, dan 200 dibagi 2 sama dengan 100. Kemudian, karena dibagi 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Jadi, 120, 2 angka di belakang koma, jadinya 1,20. Dan angka 0 di belakang boleh kita hilangkan jadi 1,2. Oke? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.